sebagai Adipati sekaligus Wedana Mancanegara Wetan. Nah, Wedana Negara Mancara Wetan menika nek umpami sak menika insyaallah gubernur. Dados pusat pemerintahanipun wonten Maospati. Beliau membawai kadipaten-kadipaten mulai dari sebelah timurnya Gunung Lawu sampai sebelah selatannya Surabaya. Terus ke selatan, sebelah baratnya Surabaya, ke selatan itu separuh wilayah Ponorogo sama Pacitan, dan ke utara sampai Bojonegoro. Nah, Eyang Ronggo menika diwastani pahlawan perintis kemerdekaan amargi saderengipun pahlawan-pahlawan nasional. Sebelum pahlawan-pahlawan nasional itu berperang melawan Walanda, Eyang Ronggo yang sudah mengubarkan perlawanan kepada Belanda. Ketika tahun 1800 sedoso, insya Allah bulan November, beliau itu mengikrarkan diri melawan Belanda. Terus habis itu Belanda dengan pasukannya 5.000, sedangkan Eyang Ronggo itu cuma 200. Beliau dari Keraton Yogyakarta ke timur, ke Madiun, ke Maspati, itu sempat diburu. Akhirnya diserang, di situ terjadi perlawanan dan Belanda terpukul kalah. Terus yang kedua, Belanda mukul lagi sampai di Kertosono, Belanda kalah. Karena Belanda itu merasa tidak bisa mengalahkan, akhirnya beliau diadu dengan mertuanya beliau. Nah, mertuanya beliau menika kan Sultan Hamengkubuwono II. Itu bapaknya Eyang Maduretno. Habis itu Eyang Ronggo berperang di Bojonegoro, daerah Jipang. Zaman dulu kan Arya Penangsang daerah Jipang. Nah, habis eranya itu dibuat markasnya Belanda sama Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, di situ Eyang Ronggo itu tidak mau menunggu, daripada menunggu kita serang. Akhirnya diserang, yang gabungan itu kalah. Habis kalah, Belanda mengadakan intrik politik adu dombanya. HB3 itu disandra, dibawa ke Semarang sama Jenderal Dendels Belanda itu. Nah, dengan tujuan supaya hidup atau mati Eyang Ronggo harus segera ditangkap. Akhirnya Ngarso Dalem, Sultan Hamengkubuwono yang kedua, nggak mau kehilangan putra mahkota. Beliau mengirim adik iparnya, jadi adiknya Eyang Maduretno, untuk berperang dengan Eyang Ronggo. Nah, ketika berperang, Eyang Ronggo itu jiwa nasionalis luar biasa. Dia itu bertekad ingin membersihkan tanah Jawa dari tetesan darahnya orang Belanda. Seperti itu. Akhirnya ketika dimusuhkan dengan adik iparnya, beliau tidak mau berperang. Akhirnya beliau memberikan pusakanya yang diberi nama tombak blabar, diberikan kepada adik iparnya. Daripada saya berperang dan kamu kalah, nanti Keraton Ngayogyakarta itu tidak bisa atau tidak ada putra mahkotanya lagi, lebih baik kamu bunuh. Akhirnya Eyang Ronggo Prawiro Desa yang ketiga itu ditusuk amat tombaknya sendiri, tombak blabar, di desa Sekaran, Bojonegoro. Habis ditusuk, beliau diseret dari Sekaran Bojonegoro sampai alun-alun utara Yogyakarta. Habis dari situ belum merasa puas sama Belanda, Eyang Ronggo Prawiro Dejo itu dihukum, digantung 1 hari 1 malam di alun-alun utara, dan diberikan kayak diberi contoh buat yang lainnya, siapa yang berani dengan Belanda bakal seperti ini. Nah, ketika Eyang Ronggo itu digantung di alun-alun utara, Pangeran Diponegoro itu sudah berusia 9 tahun, dan beliau langsung berkata, setelah Eyang Ronggo Prawiro Dejo III ini sedo meninggal, bakal hilang banteng
terakhir Mataram. Nah, habis Eyang Ronggo meninggal, akhirnya kan berapa tahun itu kan kayak keraton itu dikuasai sama Belanda seperti itu. Terus akhirnya muncul perang Jawa yang Pangeran Diponegoro kalian yang Sentot. Nah, hubungan Pangeran Diponegoro kali yang Sentot Prawodejo dengan Eyang Ronggo, Pangeran Diponegoro menikahi putrinya Eyang Ronggo kalian Eyang Maduretno. Dados itu mertuanya Pangeran Diponegoro sekaligus orang tuanya Sentot Alibasa Prawiro Dirjo yang makamnya di Bengkulu kalau Sentot Alibasa. Nah, terus Eyang Putri Eyang Maduretno itu kenapa di sini kok makamnya dikasih nama Gusti Kanjeng Ratu Maduretno bukan kok Eyang Ronggo? Karena yang meninggal dulu itu Eyang Maduretno. Eyang Maduretno ketika tahun 1809 beliau melahirkan seorang putri dan seorang putri akhirnya yang dinikahi sama Pangeran Diponegoro. Itu beliau meninggal, Eyang Ronggo di sini itu insya Allah yang tertulis di literasi, dia menangis siang dan malam hampir kurang lebih 1 bulan. Tidak ada yang bisa merayu supaya dia turun. Yang bisa merayu cuma guru spiritual sekaligus guru ngajinya beliau yang kalian. Akhirnya dia turun, habis turun karena dia sudah ingin menyusul istrinya, maka dia mengikrarkan diri itu ingin melawan Belanda, mengikrarkan diri dengan sebutan Susuhunan Prabu ing Ngalogo. Dados beliau itu akhirnya dados Sultane Madiun. Zaman semonten kan Mas Pati Madiun seperti itu. Nah, pusat wilayah pemerintahan pun datang Mas Pati. Dados nggih pangapunten seketika daerah kados Lanut, kados lingkup itu dulu wilayahnya beliau. Jadi tidak salah ibaratnya seumpama kayak ada momen kayak seperti ini, seperti itu. Dan apalagi yang dari dulu-dulu itu setiap suro